yang perlu kita pelajari supaya seperti Daud meraih kemenangan besar atas orang-orang Filistin yang menyerang kota Keila, yang menjarah tempat-tempat pengirikan gandum, kita pun ada dan bisa meraih kemenangan besar di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan melihat Daud menyelamatkan Keila dari orang-orang Filistin. Daud mengalahkan orang-orang Filistin dan meraih kemenangan besar. Itu yang pertama adalah karena apa? Karena Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Bersiaplah, pergilah ke Keila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Amin. Itu artinya apa? Aku akan memberikan kemenangan dan orang Filistin itu akan kalah dan pergi dengan kekalahan yang besar dari tanah Yehuda. Hal yang pertama ini sangat penting. Artinya jemaat Tuhan, tidak ada kemenangan kalau Tuhan tidak memberikan kemenangan itu kepada Daud. Daud bisa menang dengan hanya 600 orang-orang atau pasukannya mengalahkan, dan orang Filistin mengalami kekalahan yang besar. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, kalau bukan Tuhan yang memberikan kemenangan, Daud tidak akan mampu mengalahkan, mengusir orang-orang Filistin dan menyelamatkan kota Keila. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, ini sangat penting supaya kita di dalam hidup ini bisa menyadari apa yang kita lalui sampai detik ini. Kita bisa mengatasi masalah-masalah dalam hidup kita. Kita bisa melihat kemenangan dalam hidup kita. Itu bukan karena kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena strategi kita, bukan karena kita punya rencana-rencana yang rapi, yang hebat, sehingga kita beroleh dan meraih kemenangan itu. Tidak. Kalau Tuhan Allah tidak memberikan kemenangan, siapapun di dunia ini termasuk Daud tidak akan pernah menang melawan musuh-musuhnya. Ini adalah prinsip, poin yang sangat penting. Gereja kita tidak akan bertumbuh kalau kita tidak bergantung mengandalkan Tuhan dalam hidup ini dan menunjukkan aku mau memberi yang terbaik, aku mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Program gereja sehebat apapun itu tidak akan ada apa-apanya dan tidak akan memberikan keberhasilan kalau kita tidak menyerahkan hidup kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Gereja ini bertumbuh, gereja ini menjadi kuat, itu karena Tuhan yang memberikan. Karena Tuhan bekerja, karena Tuhan berkarya. Demikian juga itu adalah hal yang perlu kita renungkan, terapkan dalam hidup kita secara pribadi, di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga besar kita, di dalam gereja ini. Amin. Jangan berpikir strategi kita, rencana-rencana kita akan berhasil tanpa Tuhan. Jadi jelas cuma Tuhan. Supaya kita apa? Supaya kita koreksi diri sadar, tanpa Tuhan, tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Poin kedua, mari saya membacakan ayat yang pertama. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Keila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Poin penting yang kedua, Daud memiliki empati. Jemaat Tuhan, empati singkatnya adalah sesuatu yang bekerja di dalam diri kita, yang dimana kita bisa merasakan keluhan, penderitaan, keadaan orang
yang sedang dijarah, yang sedang diserang, yang sedang dijajah, diperbudak. Singkatnya, peduli. Amin. Daud peduli kepada orang-orang Yehuda, orang-orang Israel yang ada di Kehila. Tetapi pada masa itu, apa posisi Daud? Daud bukan raja. Daud belum menjadi raja. Dia hanya bawahan dari siapa? Raja Saul. Salah satu pemimpin kepala pengawal Raja Saul. Yang kedua, luar biasanya, di dalam keadaan dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, dia tetap punya hati untuk menyelamatkan orang-orang Yehuda yang ada di kota Kehila. Dia peduli kepada umat Tuhan. Dia berempati kepada orang-orang Yehuda, kepada bangsa Israel, umat Tuhan yang sedang diserang dan dijarah tempat-tempat pengirikan gandum mereka. 1 Samuel 23 ayat 12. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itu ke aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul. Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Daud sudah menyelamatkan Kehila dari serangan orang-orang Filistin, dari penjarahan pengirikan gandum. Daud sudah menyelamatkan kota ini. Tetapi apa balasannya? Yang terjadi, Daud menyelamatkan kota Kehila, tetapi ketika mereka tahu Raja Saul juga datang ke Kehila untuk menangkap, membinasakan Daud, apa yang terjadi? Tuhan melihat kedalaman hati orang-orang Kehila. Mereka yang ditolong, mereka yang diselamatkan, tetapi mereka juga yang akan mengkhianati Daud. Daud berkata, akan diserahkan mereka tahu. Mereka sudah diselamatkan dari orang Filistin. Tetapi ketika mereka tahu Raja Saul datang, mereka sudah berencana, kami akan menyerahkan Daud ke dalam tangan kami. Kami akan menyerahkan Daud. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam hidup ini kadang kita mengalami orang yang kita tolong, orang yang kita perhatikan, itu juga yang mengkhianati kita. Itu juga yang melawan kita. Itu juga yang menusuk kita dari dalam, dari belakang. Amin. Kadang-kadang orang-orang yang kita perhatikan, kita tolong, kita arahkan, justru itu yang menjadi musuh kita. Musuh di dalam selimut. Orang-orang yang berencana menjatuhkan kita. Daud dikhianati orang-orang Kehila yang sudah diselamatkannya beserta 600 pasukannya. Jemaat Tuhan, pembelajarannya apa? Tetaplah bangun belas kasihan, tetaplah bangun empati, kepedulian untuk orang lain supaya mereka makin dekat dan semakin mengenal Tuhan Yesus, hidup di dalam kebenaran. Amin. Yang kedua, dari hal ini ketahui dan bersiaplah. Dalam hidup ini kadang Tuhan izinkan terjadi orang-orang yang kita tolong itu juga yang melawan dan mengkhianati kita. Kita harus belajar dan siap. Daud ketika dia tahu rencana pengkhianatan orang Kehila, dia tidak bereaksi memaki-maki orang Kehila, tetapi menyerahkan hidupnya, menyerahkan perjalanan kehidupannya dengan 600 tentaranya untuk menuju kepada posisi yang Tuhan sudah tentukan lewat Nabi Samuel. Dia pasti akan menjadi raja, menggantikan Saul. Amin. Kalau kita ingin kuat, lihatlah apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita di depan. Apa yang Tuhan sudah janjikan lewat firman-Nya bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kalah.
supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kecewa, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lari menjauh dari Tuhan. Justru harus semakin dekat kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhanlah jawaban dari semua permasalahan hidup kita. Apapun itu bentuk permasalahannya, apapun itu bentuk serangan yang ingin menjatuhkan, menghancurkan iman kita, ketika kita tetap fokus kepada Kristus, kita semakin kuat dan akan mengalami kemenangan dalam hidup ini, seperti yang dialami oleh Daud.